Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Maya Rayusari SSI MKOM selaku dosen pengampu mata kuliah pengolahan citra digital. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Ramadhani dengan NIM 022. Saya Dini Nalisa Fitri dengan NIM 10. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek ujian akhir semester kami yang berjudul Analisis Deteksi Penyakit pada Daun Tanaman menggunakan MATLAB X Designer. Adapun tujuan dari sistem ini adalah untuk mempermudah dan mengotomatisasi proses identifikasi tingkat kerusakan atau penyakit pada daun tanaman secara presisi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tampilan awal dari aplikasi yang kami buat. Secara interface, aplikasi ini kami rancang dengan tata letak yang interaktif. Di bagian atas terdapat 3 sumbu visualisasi utama. Yang pertama, citra asli untuk menampilkan foto daun yang diunggah. Yang kedua, area sehat atau masking yang akan memisahkan dan mendeteksi area daun yang masih dalam kondisi baik. Dan yang ketiga, hasil analisis atau overlay yang akan memetakan bagian daun yang terindikasi penyakit. Nah, sistem ini dioperasikan melalui panel kontrol di sudut kiri bawah, di mana pengguna bisa mengupload, menganalisis, menyimpan, hingga mereset gambar. Setelah proses analisis berjalan, algoritma akan melakukan perhitungan komputasi dan secara otomatis menampilkan hasil akhirnya. Pada panel hasil lengkap dengan parameter persentase kerusakan dan status kesehatan tanaman tersebut. Perancangan interface aplikasi ini dibangun menggunakan pendekatan drag and drop menggunakan komponen yang ada di dalam library MATLAB App Designer. Tahap yang pertama yaitu menyiapkan kanvas atau figur utama dan mengatur warna latar belakangnya sesuai yang diinginkan. Kemudian kita drag and drop komponen label ke dalam kanvas dan selanjutnya kita dapat menuliskan judul serta memilih pewarnaan teks dan latar belakangnya di dalam tabel inspektor. Tahap yang kedua yaitu integrasi kanvas visual atau UI akses. Kita tinggal drag and drop komponen akses ke dalam kanvas sebanyak 3 kali. Dan kita atur posisinya sejajar di bawah judul sebelah atas. Tahap ketiga yaitu segmentasi layout menggunakan komponen panel. Kita tinggal drag and drop komponen panel ke dalam kanvas sebanyak 2 kali. Dan kita atur posisinya di sebelah kanan dan kiri bawah, serta kita dapat mengubah namanya menjadi panel kontrol dan panel hasil di dalam tabel inspektor. Untuk yang keempat yaitu penempatan tombol, kita drag and drop komponen button dan kita letakkan di dalam panel kontrol sebelah kiri bawah. Nah, selanjutnya kita dapat menulis nama dan pewarnaan dari tombol tersebut di dalam tabel inspektor. Dan yang terakhir yaitu menampilkan hasil akhir pada panel hasil. Kita tinggal drag and drop komponen label dan komponen edit violet text, kemudian kita letakkan di dalam panel hasil sebelah kanan bawah. Selanjutnya kita dapat menuliskan nama dan memberikan pewarnaan pada komponen label yang sebelumnya kita drag and drop di dalam tabel inspektor. Nah, setelah berhasil dari aplikasi ini, langkah selanjutnya yaitu menghubungkan setiap komponen visual, terutama tombol-tombol pada panel kontrol dengan logika pengelolaan citra menggunakan fungsi callback. Langkah pertama yaitu kita mendeklarasikan properti akses terlebih dahulu dengan cara klik tombol kode view. Kemudian kita klik tombol properties. Selanjutnya kita pilih private property. Nah, di dalam
Deklarasi properties ini status privat memastikan variabel yang ada di dalamnya tidak dapat dimodifikasi oleh sistem di luar program. Untuk kode ini berfungsi sebagai penyimpanan matriks, citra sumber atau input, sedangkan kode ini berfungsi menyimpan matriks, citra keluaran atau output. Oke, melanjutkan penjelasan mengenai tata letak antarmuka yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana logika pemrograman yang berjalan khususnya pada keempat tombol interaktif di dalam panel kontrol ini, di mana seluruh tombol ini menggunakan fungsi callback yang akan mengeksekusi blok kode tertentu saat ditekan. Dengan integrasi keempat tombol ini, seluruh proses dari input, komputasi, hingga output dapat dilakukan secara terpusat dan otomatis melalui satu antarmuka. Yang pertama, saya akan membahas tombol load gambar. Nah, agar tombol ini dapat dijalankan sebagaimana mestinya, maka kita harus memasukkan kode programnya terlebih dahulu. Adapun caranya, yang pertama yaitu kita klik tombol load gambar, kemudian kita klik callbacks, dan di sini kita buat button push FCN-nya. Kemudian nanti kita akan diarahkan ke halaman kode view untuk menuliskan kode programnya. Karena kebetulan di sini kami sudah membuat kodenya, maka langsung saja kita bahas kode programnya. Di sini ada kode UI get file yang berfungsi untuk memanggil kotak dialog standar sistem operasi untuk memilih file berekstensi JPG, PNG, atau JPEG. Dan kode if digunakan sebagai penanganan error apabila pengguna menekan tombol cancel. Program akan keluar dari fungsi tanpa menuju crash. Selanjutnya ada kode imread yang berfungsi untuk membaca file terpilih berdasarkan path-nya, lalu disimpan ke dalam properti app.img_original. Dan selanjutnya ada kode CLA atau clear access yang digunakan untuk menghapus gambar yang mungkin ada di kanvas dari analisis sebelumnya. Di sini juga ada kode imshow yang digunakan untuk memproyeksikan citra asli secara spesifik ke dalam kanvas app UI access. Dan di sini kode xtick dan juga ytick ini berfungsi untuk memanipulasi properti grafis untuk menyembunyikan angka koordinat zoom X dan Y sehingga tampilan lebih estetis. Tombol selanjutnya yaitu proses analisis. Untuk membuat tombol ini dapat dijalankan caranya sama seperti sebelumnya. Kita tinggal klik tombol proses analisis, kemudian kita klik callbacks dan kita buat button push FCN-nya terlebih dahulu. Kemudian kita tuliskan kode programnya di sini. Karena di sini sudah ada kode programnya, maka langsung saja kita bahas kodenya. Kode ini berfungsi untuk mengecek apakah variabel gambar kosong atau tidak. Jika pengguna belum memasukkan gambar, maka sistem akan otomatis memunculkan pesan peringatan atau UI alert agar proses tidak error. Dan kode ini berfungsi untuk mengubah matriks warna citra dari RGB menjadi HSV. Sistem kemudian melakukan 2 kali masking atau penyaringan. Yang pertama, sistem memisahkan objek daun dari background berdasarkan tingkat saturation and value. Yang kedua, sistem mendeteksi area sehat dengan menyeleksi rentang warna hijau pada nilai hue. Sisa area daun yang tidak berwarna hijau otomatis akan dideteksi sebagai area sakit. Nah, kode ini berfungsi untuk menghitung total pixel dari masing-masing area. Algoritma kemudian menggunakan rumus matematika sederhana, yaitu membagi luas area sakit dengan total luas daun, lalu dikalikan 100 untuk mendapatkan angka persentase kerusakan. Kemudian kode ini berfungsi untuk sistem melakukan manipulasi matriks gambar asli. Algoritma mencari titik koordinat area yang sakit, lalu memaksimalkan nilai channel warna merah menjadi 255, serta menonjolkan nilai hijau dan biru menjadi 0. Hasilnya bercak penyakit pada daun akan ditandai dengan warna merah terang. Selanjutnya, kode ini berfungsi untuk menampilkan hasil komputasi. Gambar masking daun sehat dan gambar overlay merah ditampilkan ke dalam koordinatnya masing-masing. Di saat yang sama, kode ini berfungsi untuk menilai presentase dan dicetak ke edit file, dan sistem akan mengeksekusi logika if-else untuk menentukan status tanaman, apakah daun tersebut sehat, atau tergejala penyakit, atau bahkan terinfeksi parah.
Selanjutnya yaitu tombol reset gambar. Adapun cara untuk menjalankan tombol ini sama seperti sebelumnya. Kita tinggal klik tombol reset gambar, kemudian kita klik callback dan kita buat button push FCN-nya. Kemudian kita tuliskan kode programnya di sini. Karena di sini sudah ada kode programnya, maka langsung saja kita bahas kodenya. Kode ini berfungsi untuk menghapus data gambar yang sudah kita inputkan atau gambar yang dihasilkan dari proses analisis. Kode ini berfungsi untuk menghapus tampilan visual pada keseluruhan grafik komponen kanvas, baik pada citra asli, area sehat, ataupun hasil analisis. Dan kode ini berfungsi untuk mengembalikan atau mengosongkan persentase kerusakan dan status dari hasil analisis pada panel hasil. Yang terakhir ada tombol simpan gambar. Untuk menjalankan tombol ini caranya sama seperti sebelumnya. Kita tinggal klik tombol simpan gambar, kemudian kita klik callback dan kita buat button push FCN-nya terlebih dahulu. Kemudian kita tuliskan kode programnya di sini. Karena di sini sudah ada kode programnya, maka langsung saja kita bahas kodenya. Kode ini berfungsi untuk pengecekan ketersediaan data, apakah ada hasil gambar yang bisa disimpan atau tidak. Dan kode UI put file ini adalah fungsi internal MATLAB untuk membangkitkan antarmuka sistem save as. Jika pengguna menetapkan nama dan direktori simpan, maka fungsi imread akan mengekstrak matriks pada parameter FIMG_result menjadi file gambar fisik berwujud bit data. Setelah kita selesai menulis seluruh kode program pada setiap tombol yang ada, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan percobaan atau pengujian terhadap sistem yang kita bangun dengan tujuan untuk melihat apakah tombol dapat dijalankan dengan baik dan benar. Oke, langsung kita running. Sekarang kita coba untuk mengupload gambar. Kemudian kita coba tombol proses analisis. Nah, seperti yang kita lihat sebelumnya, kita sudah menginputkan daun yang mulai menguning dengan munculnya beberapa sporadis bercak nekrosis berwarna coklat atau hitam. Kemudian setelah kita mengklik tombol proses analisis, Resolving berhasil memisahkan area klorosis berwarna kuning dan bercak hitam sebagai noise di luar rentang hijau. Pada kanvas masking area sehat, terlihat lubang-lubang hitam yang mempresentasikan area yang tidak sehat. Sedangkan pada kanvas hasil analisis, sistem menyorot presisi area tersebut dengan manipulasi overlay berwarna merah. Hasil kuantifikasi luasan mengindikasikan kerusakan sebesar 12,02%, sehingga logika kondisi klasifikasi menangkap rentang ini sebagai gejala penyakit. Oke, sekarang kita coba untuk mengklik simpan gambar. Nah, gambar hasil analisis berhasil disimpan. Sekarang kita coba untuk mereset gambarnya. Nah, berhasil. Artinya semua tombol dalam sistem ini dapat dijalankan dengan baik dan benar sesuai dengan fungsinya masing-masing. Adapun kesimpulan dari proyek kami yaitu sistem ini mampu mengotomatisasi proses identifikasi penyakit pada daun tanaman dengan metode pengolahan citra digital menggunakan MATLAB Designer. Dengan adanya pemetaan visual antara area sehat dan area yang terindikasi penyakit serta perhitungan presentasi kerusakan secara otomatis, sistem ini diharapkan menjadi alat bantu yang praktis, cepat, dan objektif dalam memantau kesehatan tanaman. Oke, cukup sekian video presentasi dari proyek kami. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kurangnya pemahaman dalam menjelaskan materi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.